Halo rekan semuanya, banyak pertanyaan yang kami terima mengenai keamanan dari vaksin COVID-19 yang sebentar lagi akan dijalankan di Indonesia. Terutama pertanyaan itu mengenai apakah mungkin seseorang itu gara-gara vaksin COVID malah menjadi terkena COVID. Saat ini ada beberapa jenis vaksin yang beredar di pasaran yang telah memenuhi uji klinis fase 3 dan siap untuk digunakan. Tetapi untuk memahami bagaimana cara kerja dari masing-masing vaksin ini, kita akan belajar melalui ilustrasi berikut ini. Jadi misalkan ada segerombolan penjahat, kita sebut saja gerombolan corona, yang berusaha masuk ke suatu istana, menyerang suatu istana, tetapi istana ini memiliki pasukan penjaga. Tetapi karena gerombolan corona itu termasuk gerombolan yang baru, mereka kadang-kadang gampang masuk ke dalam istana tanpa dikenal oleh pasukan penjaga, karena pasukan penjaga ini tidak tahu bahwa gerombolan ini adalah penjahat. Karena itu, untuk meningkatkan kemampuan penjaga, maka penjaga ini perlu dilatih supaya mereka mengenal penjahat ini seperti apa dan mampu menghadapinya dengan efektif. Ada beberapa macam cara untuk melatih penjaga ini. Cara yang pertama, penjahat gerombolan corona ini memiliki ciri khas, yaitu mereka memiliki tanduk. Dan tanduk itu diambil sedikit, kemudian dikenalkan ke penjaga, ke pasukan penjaganya. Jadi pasukan penjaganya dikasih tahu, nih, setiap kali ada gerombolan dengan tanduk seperti ini, maka ini adalah musuh dan kalian harus menghancurkan musuh itu. Jadi hanya bagian tanduknya saja yang diambil. Metode melatih pasukan seperti ini itu adalah metode yang dipakai dalam mRNA vaksin. Jadi mRNA vaksin adalah menggunakan sebagian kecil dari bagian musuh untuk melatih pasukan sel kekebalan tubuh. Contoh dari vaksin yang menggunakan cara ini adalah vaksin dari Pfizer dan Moderna. Kemudian ada cara yang kedua. Ada salah satu gerombolan penjahat itu, jadi salah satu anggotanya yang dibunuh atau dimatikan. Kemudian jasadnya dibawa masuk ke istana, kemudian dikenalkan kepada pasukan pengawal. Ini adalah musuh yang kalian harus hancurkan, tapi musuh ini dalam kondisi sudah mati. Perhatikan bentuknya, perhatikan tanduknya, pakaiannya, apa yang mereka pakai, tanda-tanda di badannya, dan begitu melihat musuh seperti ini, segera hancurkan. Jadi metode melatih pasukannya adalah dengan cara menggunakan musuh yang telah mati, kemudian dikenalkan kepada pasukan. Metode ini dikenal dengan nama metode inactivated virus. Metode ini yang digunakan pada vaksin COVID-19 produksi beberapa perusahaan, contohnya adalah Sinovac. Jadi Sinovac menggunakan metode inactivated virus. Dan cara yang ketiga adalah mengenalkan gerombolan ini dengan meminta bantuan. Kita sebut saja ada bekas penjahat yang sudah bertobat, namanya Mas Ade. Ade ini dulu seorang penjahat, makanya dikenal sebagai nama Ade the Virus. Dia dulu seorang penjahat, tapi karena sudah bertobat dan menjadi baik dan bisa membantu kerajaan ini, maka namanya diganti menjadi adenovirus atau disingkat adenovirus. Jadi adenovirus ini membawa sebagian dari tubuh penjahatnya. Jadi diambil bajunya, diambil tanduknya, diambil tangannya sedikit, terus dibawa masuk ke dalam kerajaan. Tetapi yang dibawa bukan utuh, tapi hanya sebagian saja. Oleh Mas Ade, bagian-bagian tubuh ini diikat
kemudian dibawa ke dalam istana dan dikenalkan kepada pasukan pengawal. Ini loh, kalau kalian nemuin yang tanduknya kayak gini, bajunya kayak gini, lengannya kayak gini, ini adalah musuh yang harus kalian hadapi. Nah, metode vaksin yang menggunakan cara ini, meminta bantuan dari Mas adenovirus, adalah metode yang dikenal dengan nama metode adenovirus. Dan beberapa vaksin yang menggunakan metode ini antara lain vaksin dari AstraZeneca, Oxford. Jadi dengan mengetahui cara kerja dari masing-masing vaksin yang beredar di pasaran saat ini, terbukti bahwa tidak mungkin gara-gara vaksin seseorang malah menjadi terkena infeksi COVID-19, karena yang digunakan sekali lagi hanya bagian kecil dari virus itu sendiri atau bahkan virus yang telah dimatikan. Mudah-mudahan dengan mengerti cara kerja dari masing-masing vaksin, kekhawatiran berlebihan kita terhadap keamanan dari vaksin ini bisa berkurang, dan kita bisa membantu pemerintah dalam mensukseskan pelaksanaan vaksin COVID-19. Mewakili teman-teman dari Pedaweri Cabang Banten, saya Dr. Yesin Lai. Semoga informasi ini bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Salam.